kita sapa Bu, ayo kita sapa yang anak-anak di rumah. Oke, siap. Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Ya. Sekarang kita bersuka cita karena sampai saat ini kita ada dalam keadaan sehat-sehat dan juga bisa mengikuti ibadah kita. Tetapi di sini sebelum kita berdoa, Ibu Guru punya satu yel-yel. Ayo Bu, kita coba Bu. Coba. Ikuti semua berdiri. Ayo semuanya berdiri anak-anak kami di rumah. Kita akan buat yel-yel kita yang lain daripada biasanya. Ayo. Kata-katanya dengarkan ya. Sehat, semangat, sukacita. Oke, yuk kita ulang sekali lagi. Sehat, semangat, sukacita. Ayo Bu Guru. 1, 2, 3 ya. Sehat, semangat, sukacita. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan menaikkan beberapa pujian kita. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Tunggu sebentar Bu Guru, Apa, tapi Bu? kita tanya dulu. Apa itu? Apa kabarnya? Apa kabar gitu? Baru kita masuk ke yel-yel itu. Oh, gitu. Begitu, bukan langsung sehat, enggak. Oh, Tanya dulu, iya, baru iya, nanti iya, iya, anak-anak iya. kita menjawab Oh, iya, gitu. iya. Oke. Buatlah Bu Guru, buat ayo. Ayo silakan Bu, biar semua diikutin. Ayo. Oke. Yuk, 1, 2. Apa kabar? Sehat, semangat, sukacita. Sekali lagi, apa kabar anak-anak di rumah? Sehat, semangat, sukacita. sukacita. Oke. Udah cukup ya Bu Guru? Iya, kan sehat semuanya. Sehat, semangat, dan sukacita. Kita percaya kesehatan kita, semangat kita, dan sukacita kita datangnya daripada Tuhan Amin, Yesus. amin. Ayo, jadi sebelum kita akan naikkan puji-pujian kita akan terlebih dahulu berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam keadaan sehat dan sebagaimana kami ada, kami yakin dan percaya semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk waktu dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami yang terbaik dan sukacita kami hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang akan kami naikkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami yang di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, berikan semangat, berikan sukacita, dan berikan damai sejahtera juga terhadap semua keluarga. Dan di sini kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, berikan semangat, berikan kesehatan, terkhusus kepada pelayan firman yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami minta pertolongan Roh Kudus supaya Engkau mengurapi dia, supaya dia bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada kami semua yang mendengar. Berikan Tuhan mulut-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dari hamba-Mu. Juga kami berdoa untuk multimedia yang akan juga ikut dalam pelayanan ini. Pemusik yang juga ikut melayani Tuhan. Dan semua alat-alat yang kami pakai, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga semua membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Kami datang mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Ayo mari kita bernyanyi, kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, satu lagu, kecaplah dan lihatlah.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihi. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke, kita masih bernyanyi lagi ya Bu. Oke. Kita masih akan bernyanyi lagi, kita angkat pujian Iya. kita. Seperti tema kita nanti, sayang, sayang, disayang. Iya, tentunya tetap Sayang. semangat kan Bu Guru? Semangat Iya. anak kami di rumah. Oke. Ayo, semua masih bisa berdiri. Yang sudah besar jangan menganggap dirinya sudah terlalu besar ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji, glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Oke. Kita masih bernyanyi lagi satu lagu lagi. Itu tanda kasih sayang Yesus kepada kita. Apa judulnya Bu Guru? Judulnya Yesus sayang padaku. Enak kali ya, Yesus sayang Ya, padaku. Yesus sayang padaku. Yesus Sama sayang juga padaku. seperti anak-anak sekolah minggu kita yang di rumah. Katakan Yesus sayang padaku. Yuk kita Enak akan kali bernyanyi kita lagi. ya, kita disayang Tuhan ya. Iya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Iya. Kita akan luar angkatkan biasa. pujian kita. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
Yesus sayang sama kita di dalam Alkitab. Indah ya Bu Iya, Guru. luar biasa kali kan? Luar biasa. Maka itu kita harus Iya. tetap mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagi ya Bu Guru. Kita akan bernyanyi mengasihi lebih sungguh dan melayani. Kenapa kita lebih mengasihi sungguh. lebih sungguh, Bu Guru? Ya karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oh begitu, berarti Maka dia akan mengatakan kepada kita, kita pun harus saling mengasihi, Oh, oke, saling oke. melayani. Ya? Iya, Bu Guru, oke. Kita akan bernyanyi Iya, anak-anak kami yang di rumah, mengasihi lebih sungguh dan melayani lebih sungguh. Kita katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Selamat pagi anak sekolah Minggu Tiban, Salam. Ya, senang sekali ya bertemu kita di minggu ini. Kita sangat bersuka cita. Nah, sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih saat ini kepadamu Bapa, karena kami sudah bisa bertemu kembali di hari Minggu ini untuk memuji dan juga saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan membuka telinga kami, membuka hati kami, sehingga firman Tuhan
bisa berakar, tumbuh, berbuah di dalam kehidupan anak-anak sekolah Minggu Tiban dan bisa berbuah manis. Tuhan, kami juga berdoa buat guru kami yang penuh dengan kekurangan. Tuhan, tolong urapi dia, pakai dia Tuhan menjadi saluran firman-Mu, sehingga saat ini anak-anak sekolah Minggu Tiban semuanya dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bahan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Yuk, ya, Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Musa diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman kita. Shalom anak sekolah minggu. Masih ingat yel-yel ibu guru kita tadi? Ya, kalau nanti bu guru sapa, apa kabar semuanya? Sehat, semangat, sukacita. Oke. Nah, tema kita pagi ini adalah peduli. Apa anak sekolah minggu? Ya, peduli. Apa ya kira-kira artinya peduli? Ya, mungkin kalian pasti tahu lah ya apa arti peduli ya. Nah, peduli adalah sikap memperhatikan, merasakan, melibatkan diri pada persoalan ataupun masalah di sekitar kita melalui tindakan dan perbuatan kita yang baik. Ya, sikap memperhatikan, merasakan, melibatkan diri ya pada permasalahan
yang ada di sekitar kita dengan tindakan, melalui tindakan perbuatan yang baik. Itulah arti daripada peduli. Nah, tadi kita sudah membaca dari kitab Keluaran 2 tadi ayat 1 sampai 10, yaitu tentang kisah Musa. Bagaimana dulu kakek buyutnya, ya, Yakub beserta anak-anaknya, ya, selain Yusuf, ya, yang sudah duluan menjadi perdana menteri di Mesir, karena kelaparan di negeri Yakub, mereka mengungsi, disuruh anaknya Yakub untuk mengungsi ke Mesir, sehingga ada 70 jiwa mereka ke Mesir, ya, sehingga lama-kelamaan mereka mempunyai banyak keturunan. Nah, tibalah ada raja Mesir yang baru, yang khawatir dengan jumlah daripada keturunan Yakub ini, bangsa Ibrani, sehingga ada dibuat peraturan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari keturunan bangsa Ibrani harus dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Pada saat itulah lahir Musa, yang seharusnya menjadi sukacita buat keluarga orang tua daripada Musa, menjadi kabar yang mendukakan, sehingga dia berusaha menyembunyikan Musa selama 3 bulan, seperti yang kita baca tadi. Setelah 3 bulan, dia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan Musa tersebut. Akhirnya Tuhan memberi hikmat, kepintaran kepada orang tuanya, sehingga dia membuatkan keranjang daripada pandan dan memberikan ter untuk tempat Musa nanti diletakkan di teberau di Sungai Nil supaya tidak tenggelam. Nah, yang menarik di sini dari bacaan kita ialah begitu orang tua mengantar Musa, ikut kakaknya yang bernama Miriam mengantar Musa. Begitu tiba di Sungai Nil, diletakkan di teberau, ya, di pinggir Sungai Nil, orang tuanya kembali ke rumah. Yang menarik, kakaknya yang bernama Miriam tidak ikut orang tuanya, tetapi dia memantau dari jauh. Apa kira-kira yang terjadi nih kepada adikku? Dia sendiri tinggal di semak-semak untuk memperhatikan adiknya dari jauh, menjaga adiknya. Dia korbankan waktunya, tidak bermain ataupun waktu bersenang-senang di rumah. Dia berani melawan ketakutannya sendiri di tempat yang sunyi, sepi. Dia begitu peduli sama adiknya. Dia jaga dari kejauhan. Sehingga tiba saatnya putri raja mandi ke tepi Sungai Nil itu. Dayang-dayangnya beserta putri raja melihat ada satu keranjang dan disuruh sama putri untuk diambilkan itu keranjang. Lalu tuan putri disuruh membuka itu keranjang. Dia lihat ada sosok bayi yang sangat tampan, yaitu Musa sedang menangis. Kepedulian kakak Musa bukan hanya berkorban untuk waktu, tapi dia juga berani. Dia berlari menjumpai putri raja dan dia berbicara di ayat 7. Yuk sama-sama kita buka ayat 7 tadi, ya. Keluaran 2 ayat 7. Apa isinya ayat 7? Yuk sama-sama kita baca, ya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Dia berani, bukan hanya meluangkan waktu, tapi dia juga berani menjumpai seorang putri raja. Apa kata putri raja di ayat 8? Sahut putri Firaun kepadanya bahwa
Baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, kakaknya berlari lagi ke rumah dengan tergesa-gesa untuk memanggil ibunya yang mungkin jaraknya agak jauh. Lalu bersama ibunya kembali lagi ke tepi sungai Nil. Sehingga apa yang terjadi? Adiknya bisa terselamatkan karena kepedulian kakaknya yang bernama Miriam. Sungguh luar biasa kepedulian kakak kepada adik. Sehingga Musa terselamatkan. Semua itu memang sudah dituntun Tuhan langkahnya. Di mana suatu saat Musa lah yang pembawa rakyat Israel, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Nah, sesuai tema kita tadi yaitu peduli. Yuk kita tonton dulu video singkat ya. Kita tonton dulu. Anak sekolah minggu Tiban, apa kabar semua? Sehat, semangat, sukacita. Iya, ya. Oke. Nah, tadi kita sudah menonton video singkat ya. Bagaimana seseorang yang sebelumnya dia tidak peduli dengan hidup yang di sekitarnya, bisa diubahkan menjadi peduli. Nah, jadi kenapa dia bisa berubah? Karena kita ini adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, seperti kakak Musa tadi ya, anak sekolah minggu Tiban juga, semuanya pasti bisa punya sikap kepedulian terhadap lingkungan selama ini kita. Mungkin selama ini ada yang kurang peduli. Setelah kita mendengar firman Tuhan saat ini, akan diubahkan menjadi peduli. Seperti cuplikan video singkat kita tadi. Yang selama ini kurang peduli, menjadi peduli. Apa sih kira-kira sifat peduli ya? Ya mungkin di rumah, apa yang kira-kira? Membantu orang tua, menolong mengerjakan PR adik,
Apa yang berserak, yuk dirapikan. Kalau ada listrik yang sudah terang pun nyala, yuk kita matikan. Kalau ada air yang mengalir, keran mengalir terus, air baknya sudah penuh, yuk segera dimatikan, peduli. Kalau ada sampah, segera buang ke tempatnya. Gimana dengan di sekolah? Apa sih peduli di sekolah? Nah, kalau ada teman kita yang tidak kelihatan seperti biasa rautnya, kita bisa bertanya, kawan kamu kenapa? Kalau dia mungkin sakit, segera laporkan ke guru supaya bisa diobati. Mungkin ada yang kehilangan, ya, jatuh uangnya, kita lihat, kita ambil, kita kembalikan, kita kasih ke orangnya. Itulah bentuk kepedulian. Di lingkungan kita tinggal, kalau ada kita tahu tetangga sakit, kalaupun nggak bisa kita bantu, yuk dibantu dengan doa dari rumah, kita doakan dia. Ya, nah, apa sih manfaat daripada peduli? Banyak manfaatnya. Ya, yang pertama bisa membuat rasa harmonis, rukun, akrab satu dengan yang lain, jauh dari sikap egois. Membuat orang lain berbahagia karena kita bisa mengurangi beban penderitaannya. Ya. Apalagi orang lain bisa percaya kepada kita karena kita orang yang baik. Ya. Terutama Tuhan Yesus akan senang, ya, bangga, tersenyum melihat anaknya yang berbuat baik. Nah, apa kabar semua? Sehat, semangat, sukacita. Oke, mantap. Nah, jadi anak sekolah Minggu Tiban, terapkanlah sikap peduli agar kalian terbiasa dan bisa merasakan manfaatnya di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, kalau kalian menabur kebaikan, kalian pun pasti akan menuai kebaikan. Ya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah kami dengarkan saat ini. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu ini, Roh Kudus yang mematrikannya di dalam hati anak-anak sekolah Minggu Tiban, sehingga anak sekolah Minggu Tiban bisa diperbaharui menjadi lebih peduli lagi akan sekitar dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, saat ini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita dengan kita angkatkan lagu pujian Si Pepulung Me Persembahan Ta.
Saatnya kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita siapkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Bapa, saat ini kami sudah mengumpulkan ucapan syukur kami Bapa. Mari Engkau berkati ucapan syukur kami ini menjadi harum di hadapan-Mu Bapa. Berkati terus kesehatan orang tua kami, rezeki orang tua kami, sehingga semakin hari ucapan syukur kami semakin indah dan bisa kami tingkatkan di hari-hari yang akan datang ini. Bapa, saat ini juga kami berdoa syafaat khusus untuk anak-anak sekolah minggu Tiban Tuhan. Saat ini sungguh kami bersyukur anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Teruslah berkati kesehatan anak-anak kami, sehingga mereka semua tetap sehat-sehat. Berikan hikmat kepintaran untuk bisa menjaga kesehatannya. Terlebih saat ini masa pandemi Tuhan. Biarlah anak-anak kami bisa menjaga kesehatannya dengan minum air putih banyak. Jikalau ada buah di rumah mereka akan makan, sayur mereka juga akan makan untuk menjaga kesehatannya. Terlebih anak kami bisa senantiasa menyerahkan kesehatan dan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pendidikan anak-anak kami. Hanya kepadamu kami berserah Bapa. Masa-masa pandemi saat ini adalah sungguh tantangan yang berat bagi anak kami, juga bagi orang tua. Karena sungguh suatu hal yang baru bagi kami semua, belajar melalui daring. Untuk itu kami mohon petunjuk-Mu dan ingatkan anak-anak kami Tuhan. Jikalau mereka lalai memakai HP-nya, Tuhan yang ingatkan, sehingga HP hanya dilakukan untuk kemajuan pendidikannya, dipakai hanya untuk menambah ilmunya, sehingga anak-anak kami jauh daripada efek negatif daripada IT Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan anak-anak kami. Tuhan ajari juga seluruh orang tua agar semakin sabar, semakin berserah kepada Tuhan di dalam membimbing mendidik anak-anak yang senantiasa ada di rumah bersama mereka, walaupun sekolah dari rumah. Mari Tuhan berikan kesabaran buat orang tua, berikan hikmat kepintaran dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak kami bisa belajar dengan baik dan tetap mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya semuanya Tuhan. Bapa, kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan tetap menambahkan kesehatan, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Bahkan jikalau ada orang tua kami yang sakit dan teman-teman kami yang sakit, anak sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati obat sehingga mereka semua segera sembuh. Itulah kerinduan kami Bapa. Berkati rezeki kedua orang tua kami, dan jikalau ada orang tua kami yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berikan kepada orang tua kami patrikan bahwa hidup adalah bergantung kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membukakan jalan untuk pekerjaan orang tua kami yang mungkin saat ini sedang bergumul mengenai pekerjaan. Bapa, banyak yang sebenarnya ingin kami doakan, tapi kami yakin percaya Tuhan sudah tahu apa yang kami butuhkan anak-anak sekolah minggu Tiban semuanya. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saatnya kita bernyanyi doa Yabes, kita angkatkan pujian ini.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saatnya kita mengucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian kita sudah selesai. Sampai bertemu di lain waktu. Shalom. Shalom.